padang gurun yang gersang dan tandus, setelah bertahun-tahun meninggalkan Mesir, Musa memimpin umatnya, Bani Israel, melintasi gurun menuju tanah perjanjian. Mereka telah menyaksikan mukjizat besar, laut terbelah, air keluar dari batu, dan manna turun dari langit. Namun perjalanan panjang ini tidak hanya ujian fisik, melainkan juga ujian iman. Bangsa yang dulunya tertindas kini bebas, tetapi tanpa arah yang jelas dan sering kali gelisah. Mereka membutuhkan bimbingan ilahi, aturan hidup yang akan mengikat mereka sebagai umat Tuhan. Di kaki Gunung Sinai, Musa menerima panggilan Tuhan. Ia diperintahkan untuk naik ke puncak gunung yang menjulang tinggi dan berselimut awan pekat. Saat itu, suara petir bergemuruh dan gunung bergetar hebat. Awan tebal, asap, dan api melingkupi puncaknya, melambangkan kehadiran Tuhan yang agung dan penuh kuasa. Tidak seorang pun diizinkan mendekati gunung, kecuali Musa yang terpilih sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya. Musa pun naik, membawa hati penuh kerendahan dan tanggung jawab besar. Di sanalah, di tengah kesendirian yang sunyi, Tuhan mulai berbicara kepadanya dan menyampaikan wahyunya. Tuhan memulai dengan 10 perintah, Dekalog, hukum-hukum dasar yang akan menjadi landasan hidup Bani Israel. Selama 40 hari dan 40 malam, Musa tinggal di puncak gunung tanpa makan dan minum. Pada saat itulah, Tuhan memberikan kepadanya hukum-hukum yang lebih rinci dan tertulis pada 2 loh batu. Peraturan-peraturan itu mencakup hukum moral, sosial, dan keagamaan. Segala sesuatu mulai dari cara menyembah Tuhan, hingga aturan hidup bermasyarakat. Namun, Tuhan bukan hanya memberikan hukum tertulis. Taurat juga memuat perintah tentang pembangunan tabernakel sebagai tempat ibadah bagi umat, cara mempersembahkan korban, dan tata cara peribadatan. Kitab ini akan mengatur kehidupan mereka bukan hanya di padang gurun, tetapi juga di tanah perjanjian, sebagai umat pilihan yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Namun, sementara Musa menerima wahyu di puncak gunung, di bawah sana, Bani Israel kehilangan kesabaran. Mereka merasa Musa terlalu lama pergi dan tidak kembali. Dalam kekalutan, mereka meminta Harun untuk membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya sebagai Tuhan mereka. Ketika Musa turun dari gunung dan melihat pemberontakan itu, ia sangat marah. Dalam kemarahannya, loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan dilemparkannya hingga pecah berkeping-keping. Peristiwa ini menjadi simbol betapa beratnya umat untuk taat dan setia pada Tuhan. Namun Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Setelah Musa memohon pengampunan bagi bangsa Israel, Tuhan berkenan memberikan kesempatan kedua. Musa kembali naik ke Gunung Sinai, dan kali ini Tuhan menuliskan kembali 10 perintah pada loh batu yang baru. Musa turun membawa loh itu sebagai tanda perjanjian baru antara Tuhan dan umatnya. Mulai saat itu, Taurat menjadi pedoman suci yang akan memandu kehidupan Bani Israel di masa-masa mendatang. Dengan Taurat di tangan dan perjanjian baru dengan Tuhan, Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun. Musa terus mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada mereka, menekankan bahwa ketaatan kepada Tuhan akan membawa berkah dan perlindungan, sementara pemberontakan akan membawa bencana. Saat mereka mendekati tanah perjanjian, Taurat tidak hanya menjadi kitab hukum, tetapi juga menjadi simbol hubungan mereka dengan Tuhan, bukti bahwa mereka adalah umat pilihan. Kisah penerimaan Taurat berakhir dengan Musa menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua sebelum wafat. Musa tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan, tetapi ia meninggalkan Taurat sebagai warisan abadi, sebuah kitab yang akan dikenang dan dipelajari dari generasi ke generasi. Itulah awal mula kisah munculnya Taurat, kitab yang berisi hukum dan petunjuk bagi umat, agar tetap berada di jalan Tuhan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci dalam agama Yahudi dan juga diakui dalam Islam serta Kristen sebagai bagian dari wahyu Tuhan. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan Taurat. Tokoh-tokoh terkait. 1. Musa, Moses. Nabi Musa diyakini sebagai penerima langsung wahyu Taurat di Gunung Sinai. Dalam agama Yahudi, Musa dianggap sebagai pemimpin besar yang membimbing Bani Israel keluar dari Mesir. 2. Harun, Aaron. Saudara Musa yang menjadi imam besar pertama. Ia membantu Musa dalam memimpin Bani Israel dan sering disebut dalam Taurat. 3. Joshua, Yosua, penerus Musa yang memimpin Bani Israel memasuki tanah Kanaan setelah Musa wafat. Yosua memainkan peran penting dalam penerapan hukum Taurat dalam kehidupan Bani Israel. 4. Daud, David.
Raja Daud memerintah Israel dan dianggap sebagai sosok yang menaati hukum Taurat. Meski Taurat diterima lebih dulu, ia sering dipuji karena pengabdiannya pada Tuhan. Kelima, Salomo, Sulaiman. Putra Daud, Raja Salomo, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan menjalankan aturan-aturan sesuai Taurat pada awal masa pemerintahannya. Peristiwa penting. Pertama, penerimaan Taurat di Gunung Sinai. Di tengah perjalanan panjang Bani Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Gunung itu menjulang tinggi, diselimuti awan tebal dan asap pekat. Di sana, Tuhan hendak memberikan hukum-hukumnya kepada umat pilihannya sebagai tanda perjanjian kekal. Namun, hanya Musa, sang nabi, yang dipanggil untuk naik dan menerima wahyu langsung dari Tuhan. Saat Musa berdiri di kaki gunung bersama umatnya, terdengar suara gemuruh dan bumi bergetar. Trompet sangkakala bergema semakin keras, membuat seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan. Tuhan berbicara kepada Musa dari dalam awan. Tuhan, Musa, naiklah ke gunung ini dan temui aku. Aku akan memberikan kepadamu hukum dan perintah yang harus engkau ajarkan kepada umatku. Musa memandang kepada bangsa Israel yang menatap penuh kecemasan. Ia menenangkan mereka. Musa, jangan takut. Tuhan hendak membuat perjanjian dengan kita. Tetaplah di sini dan jangan mendekati gunung ini. Kemudian, dengan langkah mantap, Musa mulai mendaki Gunung Sinai yang diselimuti awan dan api. Setelah mendaki hingga ke puncak, Musa berlutut di hadapan Tuhan yang hadir dalam kemuliaan yang tak terlukiskan. Awan pekat menyelimuti gunung dan angin kencang bertiup membuat suasana terasa suci dan menggetarkan jiwa. Tuhan, Musa, inilah perintah-perintahku untuk umatku. Aku adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Lalu Tuhan mengucapkan 10 perintah Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah Subhanahu wa Ta'ala lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung atau berhala. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'alamu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik orang lain. Tuhan, hukum-hukum ini adalah perjanjianku dengan umatku. Jika mereka menaati perintahku, mereka akan menjadi umat yang kudus dan aku akan menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka. Musa mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan rasa hormat ia menjawab, Musa, ya Tuhan, aku akan mengajarkan semua perintahmu kepada bangsa ini agar mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Setelah menerima perintah Tuhan, Musa turun dari gunung dengan membawa 2 loh batu yang ditulis langsung oleh jari Tuhan. Namun, ketika Musa mendekati perkemahan, ia mendengar suara sorakan dan nyanyian. Saat itu, ia melihat sesuatu yang sangat mengecewakan. Bangsa Israel telah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Mata Musa membara dalam kemarahan. Ia berteriak kepada mereka, Musa, apa yang telah kalian lakukan? Bagaimana mungkin kalian melupakan Tuhan yang telah membebaskan kalian dari Mesir? Tanpa berpikir panjang, Musa menghancurkan loh-loh batu itu ke tanah hingga berkeping-keping, sebagai simbol bahwa bangsa itu telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Musa kembali naik ke puncak gunung, kali ini memohon ampun bagi umatnya. Musa, Tuhan, mereka adalah bangsa yang keras kepala. Namun, kasihanilah mereka dan ampunilah dosa mereka. Jika tidak, hapuslah namaku dari kitab-Mu. Tuhan dalam belas kasih-Nya berkenan memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Tuhan, pahatlah 2 loh batu yang baru dan aku akan menuliskan kembali perintah-perintahku di atasnya. Aku akan memperbarui perjanjianku dengan bangsa ini. Musa pun melaksanakan perintah Tuhan dan kembali naik ke puncak gunung untuk menerima loh batu yang baru. Setelah 40 hari dan 40 malam di puncak gunung, Musa turun membawa loh batu yang kedua. Kali ini, bangsa Israel menyambutnya dengan rasa hormat dan penyesalan yang mendalam atas dosa mereka. Mereka berjanji untuk menaati hukum Tuhan
dan tidak berpaling lagi kepada berhala. Musa berdiri di hadapan bangsa itu dan berkata, "Musa, inilah hukum Tuhan. Ikutilah dengan segenap hati dan jiwa kalian, agar kalian hidup dalam berkat-Nya dan menjadi umat-Nya yang kudus." Dengan hukum Taurat di tangan, Musa memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, membawa harapan baru dan perjanjian yang diperbarui dengan Tuhan. Kedua, keluar dari Mesir, Eksodus. Di tengah malam yang mencekam, di Mesir, terdengar jeritan dari rumah-rumah orang Mesir. Malaikat Tuhan telah melewati negeri itu, dan setiap anak sulung Mesir, dari rakyat jelata hingga keluarga Firaun, meregang nyawa. Namun, di antara Bani Israel, rumah-rumah yang pintunya dilumuri darah anak domba tetap aman. Peristiwa itu menjadi titik awal kebebasan mereka. Dengan tergesa-gesa, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, meninggalkan ratusan tahun perbudakan, dan menuju masa depan yang dijanjikan Tuhan. Malam itu, ribuan orang bergerak cepat. Pria, wanita, dan anak-anak membawa barang-barang seadanya. Musa berjalan di depan dengan tongkat Tuhan di tangannya. Harun, saudara Musa, berada di sampingnya, menenangkan umat yang cemas. Mereka tahu bahwa Firaun bisa berubah pikiran kapan saja. Harun, "Musa, apakah kita benar-benar akan selamat? Bagaimana jika Firaun mengejar kita?" Musa, "Tuhan yang memimpin kita. Jangan takut. Dia akan membuka jalan bagi kita." Benar saja, ketika Bani Israel tiba di tepi Laut Merah, pasukan Firaun sudah terlihat di kejauhan mengejar mereka dengan kereta dan kuda. Ketakutan menyelimuti bangsa itu. Orang Israel, "Musa, apakah engkau membawa kami ke sini untuk mati di gurun? Lebih baik kami tetap menjadi budak di Mesir daripada mati di sini." Musa mengangkat tongkatnya dan berseru, "Musa, jangan takut. Berdirilah teguh dan lihatlah bagaimana Tuhan menyelamatkan kalian hari ini." Angin kencang berhembus dan perlahan-lahan air laut terbelah, membuka jalan di tengah-tengahnya. Bani Israel berjalan melintasi laut di atas tanah kering, sementara dinding air menjulang di kiri dan kanan mereka. Ketika mereka semua berhasil menyeberang, air laut kembali menutup dan menenggelamkan seluruh pasukan Firaun. Bangsa Israel berdiri di pantai seberang, menyaksikan keajaiban yang baru saja terjadi. Dengan penuh syukur, mereka bersorak dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Namun, kebebasan di gurun ternyata membawa tantangan baru. Kelaparan dan kehausan membuat bangsa itu mulai mengeluh kepada Musa. "Orang Israel, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati kelaparan di sini?" Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia mengirim manna dan burung puyuh sebagai makanan, dan air memancar dari batu ketika Musa memukulnya dengan tongkat. Meski begitu, bangsa itu masih sering goyah dalam iman. Mereka adalah bangsa yang baru saja dibebaskan, tetapi belum sepenuhnya memahami arti ketaatan dan perjanjian dengan Tuhan. Maka, ketika mereka tiba di kaki Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa untuk memberikan hukum-hukum yang akan menuntun kehidupan bangsa itu sebagai umat Tuhan. "Tuhan, Musa, naiklah ke gunung ini. Aku akan memberikan hukumku kepada umatku agar mereka hidup sebagai bangsa yang kudus." Musa memberi instruksi kepada umat. "Musa, tetaplah di sini dan bersiaplah. Jangan seorang pun mendekati gunung ini. Tuhan akan berbicara kepada kita." Lalu Musa menaiki Gunung Sinai, yang diselimuti awan pekat, asap, dan api. Di puncak gunung, Tuhan menyampaikan 10 perintah kepada Musa. Ia memberikan hukum moral dan aturan sosial, termasuk cara beribadah dan memperlakukan sesama. Semua perintah itu tertulis di 2 loh batu sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Bani Israel. "Tuhan, inilah perintah-perintahku. Jika umatku setia kepadaku dan mematuhi hukum-hukum ini, aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku." Musa menunduk dengan penuh hormat. "Musa, ya Tuhan, aku akan membawa hukum-hukum-Mu kepada bangsa ini dan mengajarkan mereka untuk hidup seturut kehendak-Mu." Namun, ketika Musa turun dari gunung, ia mendapati bahwa bangsa Israel telah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Mereka lupa akan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan melanggar perjanjian hanya dalam hitungan hari. Musa sangat marah dan menghancurkan loloh batu itu ke tanah. Musa,
berteriak, "Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian begitu cepat melupakan Tuhan yang menyelamatkan kalian dari Mesir?" Umat pun merasa bersalah dan takut. Mereka memohon pengampunan kepada Tuhan. Musa kembali naik ke Gunung Sinai. Kali ini memohon kepada Tuhan untuk mengampuni bangsa itu. Musa, "Ampunilah dosa bangsa ini, ya Tuhan, jika tidak hapuslah namaku dari kitab-Mu." Tuhan dalam belas kasih-Nya memberikan kesempatan kedua kepada umat Israel. Ia menuliskan kembali 10 perintah di loh batu yang baru dan memperbarui perjanjiannya dengan mereka. Tuhan, "Aku akan berjalan bersama bangsa ini dan mereka akan menjadi umatku. Namun, ajarkan mereka untuk hidup dalam ketaatan dan tidak menyimpang dari hukum-hukumku." Setelah menerima hukum Taurat, Musa kembali ke umatnya dan mengajarkan mereka perintah-perintah Tuhan. "Musa, inilah hukum Tuhan. Jika kalian menaatinya, kalian akan diberkati di tanah perjanjian. Namun, jika kalian melanggar perintahnya, kalian akan jatuh ke dalam kesulitan." Dengan hukum Taurat di tangan, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Taurat bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga menjadi tanda hubungan mereka dengan Tuhan. Hubungan yang terjalin melalui peristiwa Eksodus, pembebasan mereka dari Mesir, dan perjanjian suci di Gunung Sinai. Kini, mereka tidak lagi hanya bangsa yang dibebaskan dari perbudakan, tetapi juga umat pilihan yang hidup di bawah hukum Tuhan. Ketiga, pemberontakan Bani Israel di padang gurun. Setelah peristiwa besar di Gunung Sinai, Musa membawa loh-loh Taurat yang berisi hukum-hukum Tuhan. Hukum itu menjadi pedoman kehidupan dan perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel. Dengan perintah-perintah tersebut, Tuhan menuntun mereka sebagai bangsa pilihan yang akan memasuki tanah perjanjian. Namun, perjalanan di padang gurun tidak mudah. Kelaparan, kehausan, dan rasa jenuh menimbulkan pemberontakan di hati umat yang seringkali goyah dalam iman mereka. Dalam teriknya matahari gurun, Bani Israel mulai merasa putus asa. Meskipun mereka telah dibebaskan dari Mesir, kehidupan di padang gurun terasa sulit dan penuh ketidakpastian. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, orang Israel. "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Di sana kami punya makanan dan air. Di sini kami hanya makan manna setiap hari. Apakah engkau ingin kami mati di sini?" Harun mencoba menenangkan mereka, tapi keluhan itu semakin memanas. Orang-orang mulai membandingkan gurun yang gersang dengan kehidupan di Mesir, seakan-akan perbudakan lebih baik daripada kebebasan. Orang Israel, "Kami rindu daging, bawang, dan roti di Mesir. Lebih baik kami mati di sana daripada tersesat di gurun ini." Musa, yang juga mulai merasa lelah dengan keluhan-keluhan itu, berdoa kepada Tuhan dengan hati yang berat. "Musa, Tuhan, mengapa engkau membebankan beban bangsa ini kepadaku? Aku tidak mampu menanggung mereka sendirian. Jika begini terus, lebih baik aku mati." Tuhan mendengar doa Musa dan keluhan bangsa Israel. Dalam belas kasih-Nya, Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan burung puyuh untuk dimakan. "Tuhan, katakan kepada bangsa itu, Aku akan mengirimkan burung puyuh dalam jumlah yang cukup untuk mereka makan selama sebulan. Mereka akan memakannya sampai mereka merasa muak." Burung puyuh pun datang dalam jumlah besar, memenuhi perkemahan Bani Israel. Mereka makan hingga kenyang, namun Tuhan juga menegur mereka karena ketidakpercayaan dan ketamakan mereka. Meski Tuhan telah menunjukkan banyak mukjizat, iman Bani Israel masih lemah. Ketika Musa kembali naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat secara lengkap, ia tinggal di sana selama 40 hari dan 40 malam. Bangsa Israel yang menunggu di bawah mulai gelisah. Orang Israel, "Musa sudah terlalu lama pergi. Mungkin dia tidak akan kembali. Kita butuh Tuhan lain untuk memimpin kita." Mereka mendesak Harun untuk membuat patung Tuhan bagi mereka. Karena tekanan yang kuat, Harun akhirnya mengambil anting-anting emas dari mereka dan membuat anak lembu emas. "Harun, inilah Tuhanmu, hai Israel, yang membawa engkau keluar dari Mesir." Bangsa Israel bersorak dan menari di sekitar patung itu, menyembahnya dan mempersembahkan korban seperti kepada dewa. Di puncak gunung, Tuhan melihat apa yang terjadi di bawah. Tuhan, "Musa, turunlah segera. Bangsa itu telah menyimpang dariku. Mereka membuat patung anak lembu dan menyembahnya. Aku akan membinasakan mereka.
dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Musa memohon kepada Tuhan agar tidak membinasakan umatnya. Musa, "Ya Tuhan, jangan murka kepada umatmu. Engkau telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasa-Mu. Jika engkau memusnahkan mereka, bangsa-bangsa lain akan berkata bahwa engkau membebaskan mereka hanya untuk membinasakan mereka di padang gurun." Tuhan mendengarkan doa Musa dan menahan murkanya. Namun Musa harus segera turun dan melihat sendiri dosa besar bangsa itu. Ketika ia tiba di perkemahan dan melihat mereka menari di sekitar anak lembu emas, amarahnya memuncak. Musa berteriak, "Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian begitu cepat melupakan Tuhan?" Dengan penuh kemarahan, Musa menghancurkan loh-loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, melambangkan betapa bangsa itu telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Musa berdiri di tengah-tengah perkemahan dan berseru, "Musa, siapa yang ada di pihak Tuhan, datanglah kepadaku." Suku Lewi mendatangi Musa, dan pada hari itu mereka menindak tegas orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan. Banyak nyawa melayang sebagai bentuk hukuman dan pemurnian umat. Setelah itu, Musa kembali naik ke Gunung Sinai untuk memohon pengampunan bagi seluruh bangsa. Musa, "Tuhan, jika engkau mau, ampunilah dosa mereka. Jika tidak, hapuslah namaku dari kitab-Mu." Tuhan dalam kasih-Nya berkenan mengampuni umat-Nya dan memperbarui perjanjian dengan mereka. "Tuhan, pahatlah 2 loh batu yang baru, dan aku akan menuliskan kembali hukum-hukumku. Aku akan tetap berjalan bersama bangsa ini." Musa kembali turun dari Gunung Sinai dengan loh-loh batu yang baru. Wajahnya bersinar karena kemuliaan Tuhan, sehingga bangsa itu takut mendekatinya. Namun Musa menenangkan mereka dan mengajarkan kembali hukum-hukum Taurat yang telah diperbarui. Musa, inilah perintah Tuhan, taati hukum-hukumnya, agar kalian hidup dan diberkati di tanah perjanjian. Dengan hati yang diperbarui dan Taurat di tangan, Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun. Kini, mereka tidak hanya sebagai bangsa yang bebas dari perbudakan, tetapi juga sebagai umat yang hidup di bawah perjanjian dan hukum Tuhan. Meskipun seringkali goyah, Taurat menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu setia kepada mereka, dan mereka dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan iman. Keempat, pembangunan tabernakel, kemah suci. Setelah menerima Taurat di Gunung Sinai, Musa tidak hanya membawa loh batu berisi 10 perintah Tuhan, tetapi juga perintah mendetail tentang cara membangun tabernakel atau kemah suci. Tabernakel ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat di mana hadirat Tuhan akan berdiam di tengah-tengah umat Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Tabernakel menjadi simbol bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian, tetapi berjalan bersama sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia. Di puncak Gunung Sinai, Tuhan memberikan wahyu baru kepada Musa. Kali ini, Tuhan tidak hanya memberi hukum dan perintah tentang kehidupan moral dan sosial, tetapi juga petunjuk khusus tentang pembangunan tabernakel. Tuhan, berbicaralah kepada umatku. Katakanlah kepada mereka untuk membawa persembahan bagiku, emas, perak, kain ungu, dan barang-barang berharga. Bangunlah bagiku kemah suci, agar aku dapat berdiam di tengah-tengah mereka. Musa mendengarkan dengan penuh perhatian saat Tuhan menjelaskan setiap detail. Tuhan, tabernakel itu harus memiliki tirai penutup, tiang-tiang, dan perabotan seperti tabut perjanjian, meja roti sajian, dan kandil emas. Tabut itu akan menjadi tempat aku berjumpa denganmu, dan di atasnya, antara kedua kerubim, hadiratku akan turun. Tuhan juga memberikan perintah tentang imamat dan bagaimana Harun serta keturunannya harus melayani sebagai imam yang mempersembahkan korban di dalam tabernakel. Tuhan, segala sesuatu harus dikerjakan menurut pola yang aku tunjukkan kepadamu di gunung ini. Setelah Musa turun dari Gunung Sinai dengan perintah-perintah baru, ia segera mengumpulkan seluruh umat Israel. Wajahnya bersinar terang karena ia telah berbicara langsung dengan Tuhan, sehingga bangsa itu merasa takut dan menjauh darinya. Musa, jangan takut. Tuhan telah memerintahkan kita untuk membangun tabernakel, agar dia berdiam di tengah-tengah kita. Kemudian, Musa menjelaskan dengan rinci apa yang harus dibawa dan bagaimana mereka harus bekerja sama.
Musa, barang siapa yang memiliki emas, perak, kain halus, dan kayu harus membawa persembahan. Barang siapa yang bijak dalam keterampilan, marilah bekerja untuk membuat tirai, tiang, dan perabotan sesuai dengan perintah Tuhan. Bangsa Israel yang sebelumnya sering memberontak dan mengeluh, kini merasa terpanggil untuk terlibat. Mereka membawa persembahan dengan sukarela. Di seluruh perkemahan, umat bekerja dengan semangat. Bezaleel dan Aholiab, dua orang yang dipenuhi dengan hikmat dan keterampilan dari Tuhan, memimpin proyek ini. Bezaleel, kita harus memastikan setiap bagian dibuat dengan cermat, persis seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Aholiab, betul, tidak boleh ada yang dikerjakan dengan asal-asalan. Ini adalah rumah Tuhan, tempat Dia berdiam di tengah kita. Mereka menenun kain ungu dan biru, memahat tiang-tiang kayu akasia, dan membuat kandil emas dengan ketelitian yang luar biasa. Sementara itu, tabut perjanjian yang terbuat dari emas murni mulai dibentuk, sebuah peti suci yang akan menjadi pusat dari seluruh tabernakel. Di atas tabut, mereka memasang dua kerubim yang menghadap satu sama lain, dan di antara mereka akan hadir kemuliaan Tuhan. Setelah berbulan-bulan bekerja, akhirnya tabernakel selesai dibangun. Tirai-tirai dibentangkan, tiang-tiang ditegakkan, dan semua perabotan diletakkan sesuai dengan instruksi Tuhan, Musa, kepada bangsa Israel. Inilah saatnya untuk mendirikan tabernakel dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mereka membawa tabut perjanjian dan meletakkannya di ruang terdalam tabernakel, yaitu ruang Maha Kudus. Setelah semuanya siap, Musa dan Harun mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah sebagai tanda syukur dan pengudusan. Tiba-tiba, awan kemuliaan Tuhan turun dan melingkupi tabernakel. Cahaya kemuliaannya memenuhi tempat itu, membuat seluruh bangsa Israel takjub dan bersujud. Orang Israel berseru, "Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia benar-benar menyertai perjalanan kita." Musa berdiri di hadapan tabernakel dan memandang dengan rasa syukur. Musa berbisik, "Tuhan, Engkau setia kepada umat-Mu. Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk berdiam di tengah kami." Mulai saat itu, tabernakel menjadi pusat kehidupan spiritual Bani Israel. Setiap kali awan kemuliaan Tuhan berangkat dari tabernakel, mereka tahu bahwa saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Dan ketika awan itu berhenti, mereka tahu bahwa mereka harus berkemah di sana. Tuhan, aku akan memimpin kalian dengan awan pada siang hari dan dengan api pada malam hari. Selama kalian taat kepadaku dan mengikuti hukum-hukum Taurat, aku akan berjalan di tengah-tengah kalian dan melindungi kalian dari segala bahaya. Musa mengajarkan kepada mereka bahwa tabernakel bukan hanya bangunan biasa, melainkan simbol dari hadirat Tuhan. Musa, tabernakel ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Selama kita menaati hukum Taurat dan hidup dalam perjanjiannya, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Pembangunan tabernakel bukan sekadar proyek besar, tetapi juga pernyataan iman dan ketaatan. Melalui Taurat dan tabernakel, Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel bahwa hubungan mereka dengannya harus dibangun di atas ketaatan dan ibadah. Setiap kali mereka melihat tabernakel dan asap korban naik ke langit, mereka diingatkan bahwa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir kini berdiam di tengah-tengah mereka. Dengan Taurat sebagai hukum dan tabernakel sebagai tempat ibadah, Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Meski banyak tantangan menanti di depan, mereka tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan hadir bersama mereka, memimpin dengan kasih dan kemuliaannya. Kelima, masuknya Bani Israel ke tanah Kanaan. Setelah 40 tahun berkelana di padang gurun, akhirnya Bani Israel tiba di perbatasan tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun, perjalanan menuju tanah yang berlimpah susu dan madu itu bukanlah sekadar perjalanan fisik. Tanah Kanaan adalah janji yang hanya bisa diraih melalui ketaatan pada hukum-hukum Taurat yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Kini, generasi yang sebelumnya memberontak telah tiada, dan sebuah generasi baru yang lahir di padang gurun bersiap untuk menaklukkan Kanaan. Di antara mereka berdiri Yosua, penerus Musa, yang siap memimpin mereka memasuki tanah itu dengan Taurat sebagai pedoman utama.
Sebelum wafat, Musa mengumpulkan seluruh umat di dataran Moab. Di hadapan mereka, ia mengulangi hukum-hukum Taurat dan memperingatkan mereka tentang pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Musa, dengarlah, hai Israel, Tuhan telah memberikan hukum Taurat agar kamu hidup sebagai bangsa yang kudus di hadapannya. Janganlah kamu berpaling kepada ilah-ilah lain dan jangan melupakan perintahnya ketika kamu telah memasuki tanah Kanaan. Ia menatap mereka dengan wajah penuh kasih dan harapan. Musa, ketahuilah, Tuhan telah menempatkan di hadapanmu berkat dan kutuk. Berkat jika kamu menaati hukum-hukum Taurat, dan kutuk jika kamu berpaling darinya. Pilihlah kehidupan, agar kamu dan keturunanmu hidup. Lalu Musa mengangkat tongkatnya, menunjuk ke arah tanah Kanaan di seberang sungai Yordan. Musa, aku tidak akan menyeberang bersama kalian, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Yosua, hambanya, akan memimpin kalian. Setelah Musa mengucapkan kata-kata terakhirnya, ia naik ke Gunung Nebo. Dari sana, ia memandang tanah Kanaan untuk terakhir kalinya, lalu wafat dalam damai. Kini, kepemimpinan beralih ke Yosua. Dengan Taurat di tangan dan perintah Musa di hati, ia mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan memulai penaklukan atas tanah Kanaan. Yosua kepada umat, bersiaplah, dalam 3 hari kita akan menyeberangi Yordan dan mengambil alih tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tetapi ingat, janganlah kamu menyimpang dari hukum Taurat. Patuhi segala perintah Tuhan, agar kamu berhasil dimanapun kamu pergi. Mereka semua menjawab dengan penuh semangat, orang Israel, segala yang engkau perintahkan akan kami lakukan. Kami akan mengikuti Tuhan seperti kami mengikuti Musa. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, Yosua. Ketika tiba saatnya menyeberangi sungai Yordan, Yosua memerintahkan para imam untuk membawa tabut perjanjian, lambang hadirat Tuhan di tengah umat. Yosua, ketika kaki para imam menyentuh air, sungai ini akan terbelah dan kamu akan menyeberang di atas tanah kering, seperti nenek moyang kita menyeberangi Laut Merah. Dan benar, begitu para imam yang mengangkat tabut perjanjian melangkah ke sungai, air Yordan terbelah. Seluruh bangsa Israel melintasi sungai dengan aman dan mereka tahu bahwa Tuhan benar-benar menyertai mereka. Setelah menyeberangi sungai Yordan, Yosua memerintahkan umat untuk mendirikan 12 batu peringatan di tepi sungai, sebagai tanda bahwa Tuhan telah membawa mereka ke tanah yang dijanjikannya. Yosua, batu-batu ini akan menjadi pengingat bagi kalian dan anak-anakmu bahwa Tuhan telah menuntun kita ke sini dengan tangannya yang kuat. Ingatlah selalu untuk menaati hukum Taurat agar kamu hidup berkat di negeri ini. Setiap hari, Yosua membacakan hukum Taurat kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka bahwa ketaatan adalah syarat utama untuk menikmati berkat Tuhan di tanah Kanaan. Pertempuran pertama di tanah itu adalah penaklukan kota Yerikho. Tuhan memberikan perintah khusus melalui Yosua. Tuhan, berjalanlah mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. Pada hari ke-7, berjalanlah mengelilinginya 7 kali, dan pada putaran terakhir, tiup trompet dan bersoraklah. Maka tembok kota itu akan runtuh, dan kota itu akan menjadi milikmu. Bangsa Israel mengikuti perintah itu dengan patuh. Pada hari ke-7, ketika trompet ditiup dan mereka bersorak, tembok Yerikho runtuh, dan kota itu jatuh ke tangan mereka. Yosua, lihatlah, Tuhan telah memberikan kota ini kepada kita karena kita menaatinya. Demikian juga seluruh tanah Kanaan akan menjadi milik kita jika kita tetap setia pada perintah Taurat. Setelah serangkaian kemenangan, Bani Israel mulai menetap di tanah Kanaan. Yosua mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka kini hidup di negeri yang subur, mereka harus tetap setia kepada Taurat. Yosua, jangan lupa, hai Israel, Tuhan yang memberikan tanah ini kepada kita. Jika kalian melupakannya dan berpaling kepada berhala, kutuk akan menimpa kalian. Tetapi jika kalian setia kepada Taurat, kalian akan hidup dalam damai dan berkat. Umat pun berjanji di hadapan Yosua, orang Israel, kami akan menaati hukum Taurat dan hanya menyembah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Dengan Taurat sebagai pedoman dan Tuhan sebagai pemimpin mereka, bangsa Israel akhirnya tinggal di tanah Kanaan, negeri yang penuh dengan janji.
Setiap hukum dan perintah Taurat kini menjadi dasar kehidupan mereka dalam ibadah, pemerintahan, dan hubungan sosial. Tabut Perjanjian ditempatkan di pusat ibadah mereka sebagai pengingat bahwa Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Ketika Yosua beranjak tua, ia memanggil seluruh umat dan berkata, "Yosua, aku dan seisi rumahku akan selalu beribadah kepada Tuhan. Pilihlah hari ini siapa yang akan kamu sembah, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, atau berhala-berhala bangsa ini. Tetapi ingatlah, hanya dengan menaati Taurat, kalian akan hidup dalam berkat." Dan bangsa itu berseru dalam kesatuan, "Orang Israel, kami akan beribadah kepada Tuhan dan menaati hukum Tauratnya." Maka, dengan Taurat di hati dan perjanjian di tangan, Bani Israel tinggal di tanah Kanaan sebagai umat pilihan Tuhan, menikmati hasil dari iman dan ketaatan mereka. Taurat terus menjadi fondasi dalam ajaran Yahudi dan berperan penting dalam pengembangan nilai-nilai hukum dalam agama-agama Abrahamik lainnya,